Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rahayu rahayu, salam sejahtera semuanya bagi para seluruh sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semuanya, netizen dimanapun semuanya berada, baik yang berada di luar negeri maupun yang terutama di dalam negeri. Semoga kita doakan ya Kang Mismin ya, dengan keberkahan di bulan suci Ramadan, semoga para sedulur semuanya senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kekuatan istiqomah dalam menjalankan ibadah, terutama di bulan suci Ramadan secara maksimal. Berikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dengan anak-anak yang soleh dan solehah, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya fitunya wal akhirah, amin ya robbal alamin. Allah Akbar. Kang Isman sehat? Alhamdulillah ya, kita sudah memasuki hari yang ke-12 ini. Semoga sisa di bulan suci Ramadan kita bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya Kang Isman. Nah, semakin hari semakin mendekati dengan malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, Pak, paling mudah 1000 bulan. Nah, ya 1000 bulan ya. Padahal umur kita paling kalau maksimal ya 65 tahun. Nah, ini ada sebuah malam yang istimewa yang memang sudah tercantum di surat Al-Qadar, bagaimana di situ sangat sudah gamblang dijelaskan tentang malam yang lebih mulia, yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, oleh karena itu kita sedikit nanti kan menguak dari sisi gaibnya. Kalau dari sisi fikih syariat, insya Allah teman-teman jamaah sudah pintar-pintar ya. Nah, kita akan mencoba mencari dari sisi gaibnya seperti apakah pandangan malam Lailatul Qadar, kemudian mungkin orang-orang yang seperti apakah yang mendapatkan, atau bagaimana sebenarnya caranya, mekanismenya mungkin turunnya Al-Qadar itu. Apakah semua orang punya potensi yang sama untuk bisa mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, kira-kira seperti itu Kang, kita langsung gas saja, tidak pakai lama. Semoga diizinkan dengan izin Allah dan juga Romuli. Ilahi anta maksudi wa ridhoka masribi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang gelang tiap kita aktisman. Dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahaya Nurani Allah, mohon izin dihadirkan makhluk gaib yang bisa menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar, ciri-ciri dan tandanya, serta amal-amal ibadah apa yang harus dilakukan, apakah semua orang bisa mendapatkan betul-betul gaib yang asli, yang betul-betul bisa menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar. Dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahaya, ketarik ke tangan saya, Allah. Allah, 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 silakan masuk. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, langsung di mediator di alfi sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kita suaranya langsung tersambung, bisa berbicara dengan bahasa Indonesia. Allah, Allah, powernya, energinya beradaptasi. Allah bisa beradaptasi sempurna. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi, bisa berbicara dengan lancar, gamblang dan jelas. Jika ada yang mengganggu langsung dibersihkan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah mengucapkan salam. Boleh memperkenalkan diri panjenengan, dari golongan apa, dari mana, dan seterusnya, silakan. Ya, saya dari golongan jin. Saya masih tinggal di Nusantara. Masih di Nusantara. Ya. Sebangsa makhluk yang menyerupakan cahaya menggumpal membawaku ke sini. Gitu ya. Siapa yang mengirimkan panjenengan dulu itu? Ya, masih santri beliau. Santri beliau. Di daerah mana? Di daerah timur. Oh, daerah timur. Iya, daerah Jawa Timur. Ya. Oke ya. Mohon izin saya protek dulu ya. Silakan. Untuk menjaga keaslian atau kejujuran informasi yang menjelaskan dengan sebelum, mohon maaf ya. Izin bersama. Jika malu ini bohong langsung meledak.
Allah Allah sallallahu alaihi wasallam. Pangapunten ya Mbah ya, kurang sopan. Usianya berapa panjenengan Mbah? 300. Ya, teman saya Bu. Kalau sekarang panjenengan sedang bertugas atau sedang di mana tadi posisinya? Ya, sedang memantau dari kejauhan. Karena sekarang beliau sedang menjalankan tugas untuk membagikan sedekah takjil Iya. untuk semua masyarakat di sekitarnya. Oke, sekitar majelis beliau ya. Allah luar biasa memang beliau, sedekahnya dan mawanya di bulan Ramadan ini seperti eyangnya. Tidak ada tandingannya. Betul, tidak ada tandingannya. Allah Akbar. Seperti Rasulullah juga, beliau sangat dermawan ketika di bulan suci Ramadan. Nah, seperti itulah sosok Romo Yai ya. Allah Akbar. Itu memang mencocokkan beliau. Oke, betul. Semoga kita sebagai santri dan jamaahnya paling tidak ya meniru walaupun sedikit, tidak seperti, belum seperti. Mudah-mudahan. Amin ya Allah. Biarpun yang dari bermula ya wajar, bila belum menjalankan, nanti juga kalau Allah sudah memberikan peluang rezeki atas izin beliau, nanti juga ikut seperti beliau-beliau yang sudah menjalankan. Amin, amin, semoga ya Mbah ya. Saya memanggil panjenengan apa sebaiknya nih? Boleh tahu namanya? Saya sudah kasih nama Ahmad Mustafa. Ahmad Mustafa, alhamdulillah nama yang bagus. Ini langsung Mbah Ahmad Mustafa. Kita tadi minta izin, minta dihadirkan sebagai yang bisa menjelaskan terkait dengan malam Lailatul Qadar, yang memang ini tentu sangat dinanti oleh umat muslim atau umat iman yang sudah menjalankan ibadah puasa, karena betapa dijelaskan di Al-Quran Al-Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan segala kemuliaannya. Nah, pertanyaannya, dalam pandangan gaibnya Pak, malam Lailatul Qadar itu seperti apa? Kalau secara gaibnya, Lailatul Qadar itu adalah kemuliaan. Tiada manusia yang bisa memahaminya, kecuali sudah mata batinnya sudah terbuka. Itu sudah bisa memahami dan bisa melihatnya. Tapi kalau manusia masih diambang sebelum hatinya bersih dari semua kotoran dan kesalahan, itu belum akan bisa melihatnya. Itu malam yang mulia, sungguh mulia, tiada tandingan. Dimanapun bulan itu, maka bulan itu akan menurunkan beberapa anugerah Allah untuk bagi makhluk-makhluk yang beribadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu itu banyak makhluk-makhluk Allah menyembah, berzikir, bersolawat, dan berbaca ayat-ayat Al-Quran yang sudah setiap hari dikumandangkan. Maka itu malam yang beruntung bagi manusia. Makhluk lainnya yang ikut sedang beribadah selama semalam suntuk. Iya, jadi memang kalau secara syariat sudah dijelaskan ya di Al-Quran dan hadis seperti tanda-tanda secara alam, ya, kemudian ayat-ayat Al-Quran juga sudah menjelaskan dan seterusnya. Jadi dalam pandangan gaibnya, apakah langit itu saat itu apa terang benderang bercahaya atau bagaimana yang terlihat di sini? Ya, itu belum tentu, karena posisi ada keberkahan rezeki yang melimpah itu juga ada datangnya hujan. Tapi hujan itu
belum tentu menyebabkan musibah. Karena Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia. Biarpun hujan akan membawa berkah bagi hamba-hamba Allah yang beribadah. Karena pas ada malam itu Qadar itu banyak manusia makhluk lainnya akan terlena segala hal yang dinikmatinya. Kalau yang keberuntungan, makhluk-makhluk Allah yang beruntung, maka mereka semuanya akan mendapatkan pahala dari amalan mereka semuanya, dari segi hatinya dan jasmaninya, untuk bergerak untuk beribadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu malam Lailatul Qadar itu akan cerah seperti itu, karena yang diturunkan itu adalah anugerah Allah. Semuanya yang mendapat anugerah itu adalah belum tentu, kalau belum diberi petunjuk sama Allah, itu bagiannya masing-masing akan yang mendapatkan. Maka jangan kita terlena setiap waktu. Malam itu adalah belum tentu malam ganjil, belum tentu malam genap. Maka kita harus sering-sering berdoa sama Allah, berrutinitas untuk beramal kebaikan. Itu ya. Jadi kalau secara zahir belum tentu malam Lailatul Qadar itu tanda-tandanya misalnya cerah, tidak ada hujan, bintang terlihat, udaranya sejuk. Tidak selalu begitu ya. Kadang mendung atau hujan pun bisa saja terjadi malam Lailatul Qadar, maksudnya ya Mbak. Nah begini Mbak, apakah malam Lailatul Qadar itu turunnya sepanjang malam? Maksudnya kan misalnya kalau kita manusia secara logika, misalnya hari malam ini misalnya malam Lailatul Qadar ya Mbak ya, kita sholat maghrib, sholat isya berjamaah, taraweh, baca Al-Quran, kemudian misalnya tidur, malam bangun, kemudian sampai dengan sholat subuh. Apakah orang yang beribadah di malam itu ya pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar karena dari maghrib sampai subuh beribadah itu misalnya? Pas turunnya itu apakah mendapatkan apa gimana sih sebenarnya mekanismenya itu? Ya, kalau Lailatul Qadar itu ada beberapa waktu saja. Tidak setiap waktu, dari maghrib sampai subuh. Ada waktunya tertentu. Ada waktu pas turunnya maksudnya? Iya. Karena itu turunnya setengah malam, kadang seperti itu. Karena itu berbarengan, semua malaikat akan turun ikut mendoakan sama orang-orang yang beribadah. Jadi tidak terjadi sepanjang malam ya? Tidak. Jadi proses turunnya Lailatul Qadar itu seperti mungkin hanya sebagian waktu malam, pada saat malaikat diturunkan seperti itu apa maksudnya gimana itu? Iya, posisinya malam, tapi belum tentu. Karena manusia tidak bisa mengetahui, itu rahasia Allah. Iya betul. Tidak, saya juga tidak mengetahui waktu kapan ada Lailatul Qadar. Karena semuanya adalah rahasia Allah. Maka kalau kita setiap malam ikut berdoa, barangkali nanti kita kebetulan akan mendapatkan itu, karena dari segi jeripaya kita menanti Lailatul Qadar itu akan mendapatkan buahnya. Karena banyak tidur, banyak malah membuang-buang waktu, maka belum tentu kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Maka kita harus banyak-banyak bersedekah, membaca tilawatil Quran, dan bersolawat, berzikir sama Allah. Apa yang sudah dituntunkan sama beliau harus kita jalankan. Amali-amali yang sudah jalankan, setiap kita harus istiqomah. Ya Allah. Berarti mungkin kalau secara teknis ya, apakah lebih tepatnya itu kurang lebih sih ya, ini kita tidak tahu ya. Berarti turunnya
turunnya Lailatul Qadar itu pada saat Allah itu memerintahkan seluruh malaikat turun ke bumi itu. Dan mungkin apakah orang-orang itu yang mendapatkan Lailatul Qadar juga sudah terpilih atau bagaimana? Apakah misalnya ada orang ada yang lagi tidur, mungkin ada yang lagi ibadah, apakah zikir atau sholat atau baca Al-Quran. Nah, kira-kira kalau ada orang yang sedang tidur atau yang lain sedang ibadah, yang mendapatkan itu adalah orang yang mendekatkan diri pada Allah. Kalau yang tidur menghabis-habiskan waktu itu tidak mungkin mendapatkan, karena tidak. Yang diambil itu adalah orang yang beribadah, yang bersedekah, yang akan diangkat pahalanya yaitu. Maka kita banyak-banyak sedekah, malah nih, dan berdoa sebanyak-banyaknya, bersolawat, apa yang pernah kita jalankan setiap harinya. Mbah. Maksudnya begini, Mbah, kan yang terjadi di lingkungan kita, jadi ketika malam, khususnya malam selikur ganjil 21, 23, 25 itu orang jamaah banyak ke masjid berbondong-bondong, itu start mulai itu setelah dini hari sholat zikir nanti pulang, artinya kan ada potensi mereka tidur mungkin jam 8, 9 sudah setelah tarawih istirahat tidur, bangun malam nanti tidur lagi. Nah, jadi apakah artinya tidak semua orang di malam itu walaupun beribadah dari sholat maghrib sampai subuh belum tentu mendapatkan rezeki, mendapatkan Lailatul Qadar itu, karena mungkin pas posisinya tertidur ya, karena tidak tahu Lailatul Qadar. Karena maka sudah dianjurkan sama beliau, jika kita banyak-banyak sedekah, berzikir, bersolawat, dan membaca tilawatil Quran, maka yang diambil adalah pahala-pahala itu yang diangkat ke langit, bukan orang yang tidur, bukan orang yang jalan, orang yang tidur nonton TV dan sebagainya, ya Mbak. Wah. Karena yang dekat sama Allah itulah orang yang mengumpulkan ibadahnya agar dapat Lailatul Qadar itu. Iya Allah. Berarti kiat sederhananya Mbah Ahmad Mustafa, bagaimana ini kan sudah malam ke-13, sebentar lagi sudah masuk ke malam 21 sampai ke 30. Nah, sebaiknya bagi kita melatih, menyiapkan diri atau triknya supaya kita nanti punya potensi mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang harus kita lakukan dari sekarang, Mbah Mustafa? Ya, itu sudah saya katakan tadi. Banyaklah bersedekah. Karena beliau sudah menuntutkan barang siapa saja yang bersedekah untuk santunan anak yatim, maka mereka akan mendapatkan apa yang dituju. Maka semua itu adalah pahala-pahala yang akan diangkat sama Allah. Itu ya, salah satu amal yang sangat dianjurkan banyak bersedekah ya Mbak Ahmad Mustafa ya. Selain itu ya, terus usahakan menghidupkan malam begitu ya Mbak, tidak tidur begitu Mbak, baiknya Pak bagaimana? Iya, karena kita semuanya tidak tahu malam Lailatul Qadar yang akan ditentukan sama Allah malam keberapa. Kalau kita antusias, mendingan kita setiap malam harus banyak zikir sama Allah agar kita bisa untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena semuanya itu adalah kita harus mengharap, bukannya kita harus menolaknya, karena itu adalah malam yang mulia, malam yang ditunggu-tunggu untuk semua umat yang untuk mendapatkan pahala itu. Ya Allah, ya Allah, semoga kita tergolong orang-orang yang diberikan kemuliaan malam Lailatul Qadar ya. Nah, terakhir Mbah, apakah ada tanda atau apa ya namanya, rasa tertentu bagi orang-orang yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar misalnya? Apakah orang-orang itu juga sudah terpilih gitu maksudnya Mbah? Kalau saya, apakah orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu
sebenarnya juga sudah terpilih dari Allah Mas. Ya, belum tentu yang terpilih. Karena itu adalah biarpun tahu waktunya. Kalau tidak sama saja mendekatkan sama Allah, tetapi belum ada jatah. Karena itu yang diambil, yang diterima adalah kita bersedekah dan beramal baik, dan untuk banyak-banyak dikir sama Allah, berbanyak sholawat, apa yang dianjurkan yang sudah sekian lama sudah dijalankan. Ya Allah, ya berarti semua orang punya potensi yang sama berarti ya Mbah ya, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar sepanjang ya melakukan amal-amal yang tadi panjenengan sebutkan itu punya potensi yang sama. Oke, terima kasih Mbah. Nah, bagaimana kalau kita sebagai jamaah dan santri beliau itu ya bahasanya lebih lah derek samina watokna sama Romo Yai itu gimana potensinya Mbah? Ya, itu ada kabar tersendiri. Jika beliau nanti memberikan kabar yang baik, ya jalankan saja. Begitu ya, karena beliau adalah orang yang mengetahui semuanya untuk dalam hal yang akan dijalankan. Cuman kita sebagai manusia tidak akan mengetahui. Karena itu adalah ketentuan Allah. Iya Allah. Iya. Berarti kita sebagai santri dan jamaah beliau bahasa lebih amannya tinggal dari Romo Kiai ya. Seperti itu aja. Insya Allah ya. Insya Allah. Oke, terima kasih Mbah. Kira-kira seperti itu. Apakah ada masukan nasihat buat kami baik jamaah santri secara umum ini masih momentum bulan Ramadan menjemput 10 hari terakhir nanti ke depan Mbah? Ya, istiqomah saja. Istiqomah ya. Belajar, kita juga belajar. Insya Allah. Oke, demikian Mbah. Pangapunten panjenengan juga sedang puasa ya Mbah? Ya, masa tidak puasa? Iya, malah saya tidak memberikan hidangan. Biasanya kalau tamu saya kan saya berikan hidangan. Saya sama lagi puasa. Semoga saya panjenengan dan seluruh jamaah beliau diberikan kekuatan istiqomah untuk menjalankan ibadah secara lahir dan batin tentunya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas semuanya. Ya, saya begitu saja jika banyak kekurangan dan ucapan-ucapan yang tidak berkenan. Mohon maaf itu sekarang. Sama-sama karena kebetulan saya sendiri. Hanya kebetulan. Jika ada kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Saya panjenengan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah, demikian pemirsa PGN dimanapun berada, sedikit ya menguak mencari sudut pandang gaib terkait dengan malam Lailatul Qadar yang kurang lebih 8 hari lagi kita mungkin akan memasuki 10 hari terakhir. Nah, momentum itu yang mungkin sangat kita tunggu-tunggu, bagaimana kita sangat berharap tentunya bisa bertemu di malam Lailatul Qadar dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah. Tentunya itu harus melalui sebuah upaya ikhtiar secara lahir dan batin. Semoga kita semuanya diberikan izin, diberikan anugerah, kemudian keberkahan bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar sama anak istri keluarga besar semuanya dalam keadaan iman dan takwa, sehingga pada saatnya nanti diberikan anugerah ketakwaan setelah keluar dari bulan suci Ramadan. Kurang lebih mohon maaf, kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kekurangan tentu hari dari kami selaku manusia yang punya dan tempatnya salah dan dosa. Kita pamit ya Kang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.